saya nggak mau menampilkan SolidWorks di sini. Pakai internet nanti hacknya habis nanti ya. Iya Pak. Jadi nggak berani saya. Baik, Jadi Pak. sini kamu tinggal pilih nanti. Nah, banyak pilihan ya. Kemudian di mana kamu ingin di ini yang warna biru muda ini, di mana kamu akan menampilkan hasilnya ini? Nah, apa bisa yang di merah atau yang di sini di atasnya piston. Nah, sesuai dengan ruang bakar di sini. Inilah kenyataan yang sebenarnya. Tapi saya pengen tahu gerak dari macam-macam ya. Ini kita lihat velocity. Maka ini sama dengan kita membahas bagaimana gerak sinus kosinus ya. Jadi kalau dalam satu siklus ini kan sama berulang-ulang ya. Jadi kita bisa potong sampai sini saja ini. Sampai ujung ini kita potong. Nah, ini satu siklus ya. Jadi pertama-tama gerak pistonnya itu negatif ya. Kecepatannya piston tadi ya. Jadi ini kemudian dia naik ya. Kemudian dia ini karena sesuai dengan bentuk pistonnya ini. Kemudian dia turun lagi, naik, dan ini adalah yang positif tertingginya, yaitu pada kecepatannya 683 meter per detik kuadrat. Nah ini adalah kecepatan tertingginya. Kecepatan terendahnya itu sama juga ya, tapi di sini dalam rangka arahnya yang karena piston bergeraknya bolak-balik gitu ya. Jadi pertama positif, pertama kemudian negatif. Nah ini. Jadi tanda di sini bukan apa namanya kecepatannya itu nilainya negatif, tapi arah. Arahnya Ingat saja seperti yang belajar. Ya arahnya yang berlawanan. Jadi ini bisa kamu batasi yang ini. Jadi yang warna wajik biru ini kamu mundurkan di sini ya. Nah kemarin sudah diperagakan ya. Kemudian ini untuk kalau kita tidak menyeting premnya, jumlah prem simulasi, maka ini bentuk puncak-puncaknya ini tidak akan smooth ya, kaku, jadi dia tajam. Maka kita setting jumlah prem dalam satu siklus ini ya. Jadi ini kan siklusnya berulang-ulang. Yang kita inginkan itu hanya satu kali siklus saja. Nah seperti ini, potong di sini. Jadi pada 1 detik ini. 1 detik, ini 1 detik lewat ya. Itu kalau kita lihat di sini 1 detik semua ya. 1 detik semua itu 1 siklus. Nah, kamu tarik ini. Wajik ini tarik pada 1 detik. Nah, jadi 0, 1 detik. Maka kita hanya melihat 1 siklus saja. Ya. Gimana, Jerry? Berarti ini untuk berarti gelombang yang velocity itu yang berada di badan piston itu tuh cuma menandakan kecepatan Pak ya Bu. Jerry kira yang Jerry asumsikan awal Pak bahwa bentuk-bentuk gelombang itu menandakan kalau misalnya dia kayak yang di gelombang 2 itu kan parah itu Pak, banyak dan gelombang itu mungkin getarannya kuat. Jerry kira kayak itu Pak. Nah, kalau mau tampil getaran lain lagi nanti. Beda ada Pak. Lagi ya. Nah, ini kebetulan khusus untuk kecepatan. Ini khusus untuk apa nih? Displacement ya. Perpindahan ini. Jadi pergeseran dia. Yang ini untuk kinetik. Nah, ini energi kinetik lurus. Nah, gerak lurus energi kinetiknya ini. Jadi satuannya ya yang namanya energi joule ya. Ini satuannya joule. Jadi dapat kita bayangkan ini dengan memberikan gerak sekian itu akan menimbulkan energi 0,12 joule. Jadi dengan cepat kalau kita mau memvariasikan hitungan secara manual ya kapan kita akan selesai ya. Maka tadi sama seperti ini tesis ya. Dia menggunakan software dimana, tapi tentu karena ini tesis ya harus ada analisa numeriknya ya, hitungan pemodelannya harus ada karena ini tesis ya. Tapi untuk membuat penampilannya lebih cepat dibandingkan dengan simulasi menggunakan software. Nah begitu ya. Ada lagi diskusi barangkali? Pak ini Pak yang masalah displacement tadi Pak, yang pergeseran tadi Pak, yang di PowerPoint. Nah, yang di perpindahan tadi kan Pak, itu kan grafiknya kayak itu Pak.
Yang di mana nih? Yang PowerPoint atau yang mana? Yang di PowerPoint Pak, yang tadi Pak, yang ketiga Pak. Iya ya, Pak. Ini displacement. Yang bukan yang rapi Pak, yang agak kacau tadi Pak. Yang berikutnya. Iya, yang berikutnya Pak. Ada yang, nah ini Pak, nah yang di bawah sekali Pak. Ya. Ya, ini satuannya kamu lihat milimeter ya. Berarti perpindahan. Jadi pada saat dari simulasi ini kita bisa mempelajari bagaimana gerak ya perpindahan piston lurus ya. Jadi kamu lihat translasi itu lurus, displacement perpindahan. Jadi perpindahan gerak lurus di sini kamu bisa menentukan di sini ya modelnya nih. Ini untuk yang barusan ditunjukkan ini adalah translational kinetic energy yang ini ya. Nah, tentu dalam grafik ini karena perpindahannya tadi ini kamu lihat ini ada 0 ya, min 64 sampai 65 ya. Jadi dia bergerak dari awalnya itu translasinya itu dari posisi awal 0. Nah, posisi 0-nya tadi di sini ada namanya. Jadi dari yang punyanya Medan tadi ya. Medan apa judulnya tadi? Tidak muncul lagi dia di sini. Nah, yang ini ya, ini muncul juga di layar kamu. Muncul Pak. Jadi di sini dari EBD tadi, dari EBD sistem piston, ya. Jadi di mana dia titik nol mulainya itu bisa kita definisikan sesuai dengan, nah ini agak mirip ya. Ini dia desainnya juga sama seperti tadi, ini bentuknya itu mungkin motor ya, satu silinder ya. Nah ini. Nah, kalau kita lihat di mana titik nolnya. Jadi apakah dia pada saat ini kita sebut apa namanya crank ya, ini arm. Crank dan armnya itu sejajar. Nah, itu pada posisi namanya titik mati atas ya. Kalau kita istilahnya belajar mesin pembakaran dalam, jadi pada saat ini crank ya, stang seher dan arm dengan penghubung itu sejajar dengan garis titik garis ini. Nah, itu berarti berada di titik mati atas ya. Kemudian pada saat dia bergerak juga, tapi dia bukan ke atas tapi ke bawah. Nah, berarti ini ke sini ya, armnya ini cranknya ke sini arahnya. Nah, ke sini, maka posisi piston di titik mati bawah. Nah, nolnya itu berada di antara TMA dan TMB, itulah posisi nol. Jadi di sini di grafik tadi ini untuk yang kita lihat di sini nolnya tidak dia tampilkan ya. Ini 64, 16, nah berarti nolnya di sini ya. Jadi dia sudah mulai berposisi di titik mati atas positif ya. Nah ini titik mati bawah. Kembali ke yang tadi yang kamu maksudkan. Nah ini, jadi di sini ada 1 ya, nolnya berarti dekat sinilah. Maka dia di titik mati atas dulu posisinya. Turun, nah ya, sampai mentok. Tapi dia di sini tidak garis lurus ya. Dia agak non linear gitu ya. Kemudian dia bergerak mau naik tapi naiknya sedikit. Nah itu sama simulasi bagaimana kita proses namanya motor bakar tadi ya. Nah, gerak isap. Ya ini gerak isap. Oh. Ya. Gerak isap. Itu menandakan gerak isap Pak ya artinya Pak ya kalau dulu. Iya, bisa kita lihat seperti itulah. Turun ke bawah dia ya dari positif dari TMA ke TMB isap, kemudian dia akan menaik dikit ya. Nah, naik dikit itu ya. Kemudian dia kompresi, nah begitu. Mungkin di sini sebelum sampai berapa derajat di titik mati atas terjadi pembakaran terus lagi gitu ya. Nah, siklusnya seperti ini. Berulang-ulang terus. Jadi isap,
ya, kemudian kompresi, pembakaran, pembuangan. Nah, jadi kalau dia 4 tak, maka di situ ada 4 siklus. Kalau 2 tak berarti isap sambil dia kompresi, kemudian buang dan kerja, ya, gabungan. Jadi pada saat kerja, menghasilkan kerja juga dia membuang, maka motor 2 tak itu boros, ya. Mungkin gambarannya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, itu. Jadi mungkin kalau yang lain ada diskusi barangkali, kamu harus, ya, karena kelas kamu punya kesempatan untuk hadir di lab, nah nanti usahakan itu